Kehidupan seperti roda berputar. Banyak pepatah yang mengatakan demikian. Kadang status kehidupan manusia bisa berada di bawah dan bisa juga dalam waktu sekejap roda kehidupan manusia dapat kemudian berada di atas. Maka jika sedang berada di bawah, hendaknya terus bersemangat, jangan menyerah dengan keadaan dan teruslah memiliki pengharapan. Sebaliknya, jika sedang berada di atas, hendaknya selalu bersyukur dengan keadaan dan tidak sombong dengan apa yang dimiliki. Karena sejatinya, baik itu kekayaan dan kejayaan adalah milik Tuhan. Hal ini juga dirasakan oleh Pinkan Mambo sebagai seorang selebriti yang pada dahulu memiliki kejayaan dan zaman keemasan saat masih menjadi salah satu personil ratu, kemudian bersolo karir. Lalu di kemudian hari, siapa sangka jika seorang Pinkan Mambo pernah harus berjualan pisang goreng. Tidak hanya harus berjualan pisang goreng, Pinkan Mambo pun pernah harus menjual cobek yang membuat publik terkejut dan heboh. Lalu apa maksud dan tujuan Pinkan Mambo pernah menjual salah satu perabotannya? Salah satunya adalah cobek. Selain itu, Pinkan Mambo pun pernah berkisah yang menyedihkan. Manakala sang suami tercinta yang juga menjadi salah satu harapan keluarga Pinkan untuk mendapatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, mengalami pemutusan hubungan kerja alias PHK. Namun bukan Pinkan Mambo namanya jika harus menyerah dengan keadaan. Dalam kehidupan yang sulit sekalipun, Pinkan Mambo tetap bersyukur. Lalu seperti apa sikap Pinkan Mambo yang terus mengalami masa-masa menyedihkan, namun tetap survive dalam menghadapinya? Benarkah berserah dan beriman kepada Tuhan adalah salah satu cara Pinkan Mambo dapat tegar menjalani masa-masa sulit dalam kehidupannya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pernah merasakan kejayaan dan ketenaran di masanya kala nama Pinkan Mambo dikenal di seluruh kalangan masyarakat. Sudah pernah dinikmati oleh Pinkan Mambo. Dan siapa sangka jika Pinkan Mambo juga pernah merasakan jatuhnya perjalanan kehidupan Pinkan Mambo hingga ke titik yang paling rendah, yaitu harus berurai air mata dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berjualan pisang goreng dan usaha laundry. Di masa titik terendahnya, Pinkan Mambo sekuat tenaga rela melakukan apa saja demi mempertahankan kehidupannya. Dan ternyata usaha pantang menyerahnya pun membuahkan hasil. Namun bagaikan air kehidupan yang terus menjalani fase naik turun, Pinkan Mambo di kemudian hari pun terlihat harus sampai menjual cobeknya. Ia, Pinkan Mambo pun mengatakan jika kini dirinya kembali diuji imannya oleh Tuhan dengan keadaannya saat ini. Lalu benarkah kini Pinkan Mambo harus merasakan kesulitan hidup kembali dengan menjual perabotan rumah tangganya, yaitu salah satunya cobek dan barang-barang lainnya? Berikut penjelasan Pinkan Mambo secara eksklusif. Iya, jadi kemarin kan rumahku kan gede, terus kan aku mau pindah memang ada masalah karena bukan ada masalah, suamiku kan tiba-tiba di PHK gitu. Jadi kan setengah dari omset keluarga itu kan kepotong, dimana lifestyle kita tuh tadinya udah lumayan banyak gitu kan pengeluarannya, rumahnya gede, berarti kan listriknya juga gede, semuanya gede, mobilnya juga ada 2, jadi tiba-tiba omset suami kan berkurang gitu, jadi kan tinggal setengah, jadi kan yang bayaran rumah nggak ada gitu yang aku, jadi kita pindah aja, downgrade, turun derajat dikit lah, maksudnya turun, ya udah. Tapi gara-gara itu justru aku diselamatkan oleh Tuhan, keluar dari rumah itu, rumah gede itu. Ternyata rumah gede itu nggak hoki gitu, jadi aku pindah ke rumah yang lebih kecil, justru sekarang lebih, ya itu makna yang aku temukan tuh malah lebih cerdas ya.
Misalnya kita ngurusin barang-barang yang mahal-mahal, beli sofa berapa juta berapa. Tapi waktu kita nggak bisa bayar mobil atau kita dalam masalah, si benda-benda mahal itu juga nggak bisa bantuin kita, nggak bantuin kita dalam penderitaan kita. Justru kita yang ngerawat dia. Ya jadi mulai sekarang aku lebih lebih cermat lah gitu. Kalau misalnya meja ya nggak perlu berapa juta-juta gitu, yang cukup aja. Ya bisa dibilang iya rendah kedua. Yang pertama kan sebelum pisang goreng, aku kan cerita waktu itu kan aku pernah susah nggak makan, nah itu serendah. Habis itu kan pisang goreng udah naik, rumahnya udah gede, dicobain lagi sama Tuhan, dicobain lagi, benar kayak gitu maksudnya. Bergumul lah untuk makan, bergumul apa gitu. Bener kalau dibilang itu benar, tapi kalau dibilang bangkrut, bukan bangkrut ya, karena kita masih punya pendapatan dari catering gitu. Tapi kan karena kan bayangin kita misalnya hari ini kita lifestyle-nya kebutuhannya 10, terus kita harus downgrade ke 3 atau ke 2. Nah itu kan berarti biaya makanan segala macam juga dihabisin sama rumah segala macam, ngerti gak sih? Jadi susahnya bukan karena susah. Kalau kita waktu itu suamiku PHK terus kita tinggalnya di rumah yang sekarang, ya tetap makmur gitu. Jadi makanya aku jawabnya aneh-aneh. Kesulitan ekonomi iya ya, bangkrut enggak tapi kesulitan ekonomi ya. Iya karena musibah itu aja sih, musibah PHK. Jadi kan kita mesti downgradein, biasanya berapa puluh juta per bulan kita harus keluar, kita sekarang hanya bisa keluar berapa juta doang gitu. Waktu itu survive gimana tuh Kak? Sampai jual itu salah satu cara survive-nya Kakak? Enggak, itu nggak sengaja. Itu nggak sengaja. Ya itu juga iya, tapi itu sebenarnya memang nggak disengaja gitu. Karena apa ya? Karena kita udah bayar rumah yang burung itu, kita udah bayar. Kita emang mau pindah ke rumah burung Gading Serpong gitu. Terus kita yang masalah cobek itu ya memang apa sih tadi nanya apa? Salah satu cara survive. Enggak, masalah cobek itu enggak, karena kita udah punya uang buat sewa rumah di Gading Serpong ya, rumah burung itu aku udah bayar. Jadi yang masalah cobek itu penunjang. Tapi waktu itu jadi ceritanya tuh waktu kalau kita kalau manusia ada 2 cara. Yang pertama kita minjem orang uang, yang kedua itu kita berharap hanya kepada Tuhan. Nah aku pilih yang berharap kepada Tuhan, karena kalau minjem orang kan belum tentu ada orangnya, uangnya apa segala macam. Nah akhirnya kita berharap pada Tuhan. Logikanya aku mau bayar mobil misalnya 3 juta nih, 3 hari lagi, logikanya tuh goreng pisang tuh nggak bakalan dapat 3 juta misalnya kayak gitu. Waktu pertama kali. Nah akhirnya pas aku goreng pisang gitu, tiba-tiba ada mukjizat dari Tuhan, aku dapat berapa juta, alhasil aku bisa bayar mobil aku gitu. Jadi sebenarnya yang nyelamatin itu bukan si cobek, maksudnya sebelum cobek itu memang udah ada mukjizat bahwa aku dapat berapa juta karena dari goreng pisang. Tiba-tiba orang ada yang ngorder makanan berapa juta, terus orang pinjem rumah aku buat foto session apa segala macam gitu. Jadi udah dapat rezeki, terus sambil karena ini mau pindah ke rumah kecil kan cobeknya dibuang-buangin semuanya. Jadi pas coba dibuangin aku jadi kepikiran ini nambah, jadi ini juga penghasilan tambahan buat kita. Pernah berada di dalam titik nadir kehidupan sudah dirasakan oleh Pinkan Mambo. Berusaha untuk survive dengan cara berjualan pisang goreng sudah pernah dilewati oleh Pinkan Mambo. Tentu saja hal ini membuat karakternya terbentuk kuat dengan keadaan sulit yang pernah dihadapi. Dan ketika satu persatu masalah kemudian dihadapi oleh Pinkan Mambo, salah satunya adalah ketika suaminya mengalami pemutusan hubungan kerja. Tak dapat dipungkiri, Pinkan Mambo merasakan kesedihan yang luar biasa. Karena dengan sang suami tercinta kehilangan pekerjaan, otomatis keluarga juga mengalami kehilangan salah satu penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan seperti inilah Pinkan Mambo berjuang dan memaknai arti kehidupan yang sekarang ia jalani. Sedihnya ya sedih sih Mbak, sedih banget. Karena gini kan misalnya Mbak, kita kan udah terlanjur rumahnya gede, mobilnya 2 gitu. Jadi kebutuhan hidupnya tuh kan banyak gitu. Terus suamiku tiba-tiba PHK. Jadi kan kalau aku kan yang beliin makanan, beliin apa. Jadi gaji suamiku tuh setengah dari kebutuhan kita. Gaji aku setengah dari. Jadi kita ngepas. Emang kita berdua baru cukup semuanya. Tapi gara-gara suami aku setengah omset kita nggak ada, berarti kan kita harus turun derajat. Rumahnya nggak bisa segede gitu, mobilnya juga nggak bisa 2 gitu. Terus apa-apa gitu. Jadi
saat itu bener-bener sedih soalnya mesti berjuang untuk ada makanan setiap hari juga. Itu benar juga sih. Tapi kalau dibilang bangkrut, bukan bangkrut sih, itu karena lifestyle-nya lagi tinggi terus disuruh rendah gitu. Terus waktu itu aku sakit demam loh. Demam bukan corona, cuma emang kecapean. Dulu sampai detik itu dan baru 2 bulan ini pemirsa, aku bisa nggak masak. Aku baru bisa nggak masak. Aku kan punya gaji dari les nyanyi sekarang dan lain-lainnya. Jadi kalau waktu zaman cobek ke belakang itu aku harus ke dapur. Kalau aku ke dapur aku nggak makan besok gitu. Jadi aku harus ke dapur, alias tuh makanya aku diwawancarin tuh capek banget, kaki aku tuh bener-bener capek gitu. Sakit lah. Kita harus ke pasar jam 4 pagi terus jam berapa terus. Jadi gini, kalau misalnya uang kita udah mau habis, nah kita harus mikirin besok harus ada order ya kan, ya supaya buat masak besok gitu. Jadi ya udah kita mikir dan berserah kepada Tuhan, dan justru di proses tersebut ya bahwa kita kuat karena kita nggak pernah gini. Tuhan ingetin ke aku, jangan selalu ngecek saldo di rekening di handphone kita. Aku hobinya ngecek saldo di bank. Jangan selalu ngecek, kata Tuhan. Kenapa? Kata Tuhan, aku lebih besar daripada saldo kamu. Dia bilang gitu. Ya udah, aku bilang aku baru percaya. Oh iya, Tuhan lebih besar. Jadi yang penting bukan kita bawa ATM, tapi yang penting kita ada Tuhan. Pasti kita bisa berserah, berharap kepada Dia. Dia itu kan tidak tidur. Dia itu, Tuhan itu tidak kelihatan, tapi sebenarnya tidak ada manusia manapun, even though suami aku, anak aku bisa mengecewakan aku, bisa membuat aku menangis. Bagi Pinkan Mambo, pernah mengalami dan menjalani kehidupan di titik terendah dengan cara berjualan pisang goreng demi memenuhi kebutuhan hidupnya adalah masa-masa pembentukan karakter dan keimanannya. Jujur diakui oleh Pinkan Mambo, dikala dahulu dirinya berjualan pisang goreng untuk mendapatkan uang untuk makan, ada perasaan malu hingga di hati dan pikirannya. Namun ternyata bagi Pinkan Mambo, justru di saat itulah karakter dirinya sedang dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang kuat. Enggak, aku bangga, aku seneng. Kan kalau yang proses malu itu yang sebelumnya, yang 6 tahun ke belakang tuh, yang sebelum aku cerita jual pisang goreng tuh aku susah banget. Itu sempat aku naik motor jual pisang goreng kayak gitu, itu malu ya. Tapi kalau yang kemarin aku udah terlatih 5 tahun, jadi aku nggak malu. Justru aku gini ya, banyak orang, makanya hidup kita bukan kata orang, pemirsa. Hidup kita tuh kita yakinin aja dengan jalan kita. Oh, jadi justru kita yang benar, banyak orang tuh yang salah. Bukan aku bilang pemirsa salah, banyak orang yang lain itu salah. Kita tuh cuma satu-satunya yang benar. Jadi kita terlihat aneh. Nah, tapi justru kita pede aja dengan kebenaran kita. Nggak usah kita merasa terkucilkan gitu. Sama-sama kita datang, yang satu pakai barang bermerek semua, yang satu enggak. Tapi kalau misalnya orang, kita nggak lihat dari barang merek, tapi kalau lu nggak sopan ya tetap aja kita nggak bakal respect sama orang itu. Tapi kalau aku misalnya datang dengan sendal jepit doang, tapi aku tuh menolong orang. Jadi kayak misalnya orang mau buka apa, udah jangan stres, nanti kita buka hotel, mau di mana hotelnya mau di sana, yang mau dibeli di mana Gading Serpong, se-BSD mau dibeli semua. Gue tahu caranya gini. Jadi sebenarnya orang yang punya harapan itu orang kaya, karena kita harapannya tuh besar. Ketika Pinkan Mambo sudah pernah menjalani sedihnya masa-masa kehidupannya dengan cara berjualan pisang goreng, maka yang didapatkannya adalah mendapatkan ketangguhan sikap dan pandangan, serta juga mendapatkan kualitas iman yang luar biasa, serta berpengharapan kepada Tuhan. Selain itu, bagi Pinkan, keluarga adalah salah satu kekuatan bagi dirinya untuk dapat mensyukuri atas apapun keadaan yang ia hadapi, baik dalam keadaan susah maupun senang. Dan salah satu caranya bersyukur kepada Tuhan dengan segala keadaan yang dihadapinya adalah mengucapkan syukur atas pertambahan usia anak kesayangannya yang biasa dipanggil Lala ketika berulang tahun yang ke-6. Make wish dulu, make wish. Ya, 1. Masker, look, udah? Lama nih, kayaknya mintanya banyak nih. Oh ya, udah. Oke, tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga.
Terima kasih udah datang. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah datang. Aku sengaja bukan sengaja buat infotainment, emang kita mau ucap syukur aja gitu kalau kita bisa ulang tahun hari ini gitu. Intinya justru hari ini jadi intinya sederhana, benar itu sederhana. Ya menurut aku ya arti dari kasih sayang kita ke anak kita dari lahir kita udah kasih makan, kita bukan cuma kasih makan doang, kasih mainan, tapi anak-anak aku hampir tiap hari juga sering kok beli mainan, ke mall juga beli baju, beli apa. Tapi kalau misalnya emang kadang-kadang Tuhan maunya kita sederhana aja, ya nggak apa-apa juga gitu, kita sederhana. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.